Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Baik, halo semuanya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Regwal Marpaul, NIM saya 1705520258. Kelas saya A1 Akuntansi, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya akan presentasi tentang bab 13, yaitu audit investigatif dengan teknik audit. Tujuan saya dari presentasi ini adalah untuk memudahkan para audiens yang ingin melihat hasil presentasi saya, dan semoga menjadi bermanfaat dalam presentasi saya kali ini. Nah, sebelum masuk ke materi, tujuan dari presentasi yang kedua adalah untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh dosen saya, Pak Ari Gunawan. Saya ambil background ini di Universitas Teguh Semarang, tepatnya di Kendang. Ada juga yang kedua tempatnya di Mugas. Di kampus Universitas Teguh Semarang ini ada 7 fakultas. Ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, dan program Pasca Sarjana. Nah, saya berharap jika ada yang kalian minat, mohon daftar ya di
Universitas Subang, Semarang. Oke, masuk saja saya ke PowerPoint pertama. Ada audit investigatif dengan teknik audit. Istilah audit investigatif menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opini audit. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit atau types of audit evidence. Dalam makna yang sama, ada 7 teknik audit yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia dengan jenis bukti auditnya dalam kurung kata benda bahasa Inggris, yakni yang pertama ada memeriksa fisik atau physical examination, yang kedua meminta konfirmasi atau confirmation, yang ketiga memeriksa dokumen atau documentation, yang keempat review analytical atau analytic review atau analytical review, yang kelima meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee atau inquiries of the auditee, yang keenam menghitung kembali atau re-performance, dan yang ketujuh mengamati atau observation. Jadi itulah ketujuh teknik audit beserta jenis bukti auditnya. Nah, ada 4 kunci keberhasilan dalam teknik audit dalam bagian buku Theodorus M. Tonakota. Ada 4 kunci keberhasilan dalam teknik audit. Yang pertama, mengerti dengan baik yang akan dipecahkan apa yang dia audit investigatif. Yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Dalam poin yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif, yaitu penguasaannya baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang kita identifikasi. Sama seperti pemancing di atas, ada seorang seni pahat yang memilih alat tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Yang ketiga, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Dalam cermat menerapkan teknik yang dipilih, yaitu biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya itu tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa do operational care merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara kita mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tertentu harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya, mempertanyakan sesuatu, atau ungkapan khas investigator. Dalam tanda kutip dikatakan, apa iya, adakah cara atau jalan lain, apakah ini tidak terlalu bagus untuk benar, atau too good to be true, dan seterusnya. Jadi yang poin ketiga itu adalah cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Dan yang keempat, cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang dipilih. Yaitu temuan yang kelihatannya itu sepele di tangan penyelidik mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas, merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Dalam kecermatan menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Jadi itulah 4 kunci keberhasilan dalam teknik audit dalam bagian buku Theodorus M. Tonakota. Ada yang mengerti dengan baik yang akan dipecahkan, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih, dan cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan yang dipilih. Lanjut, yang pertama,
Ada 7 teknik bukti jenis audit. Yang pertama, memeriksa fisik dan mengamati. Dalam memeriksa fisik dan mengamati, diartikan sebagai penghitungan uang tunai atau baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang aset tetap dan barang berwujud atau tangibles aset. Mengamati sering diartikan sebagai memanfaatkan indera kita untuk mengamati sesuatu. Nah, ada 3 jenis dalam memeriksa fisik dan mengamati. Ada yang inventarisasi, inspeksi, dan pengamatan. Lanjutnya, poin yang kedua, meminta informasi dan konfirmasi atau information and confirmation. Meminta konfirmasi yang baik lisan maupun tertulis kepada auditee merupakan suatu prosedur yang biasa diajukan auditor, dan meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain atau yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam meminta konfirmasi dan informasi, permintaan keterangan atau inquiry dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Pihak yang kompeten bisa berarti pegawai atau pejabat auditi yang berkaitan dengan permasalahan atau pihak ketiga, termasuk para spesialis atau profesional suatu bidang ilmu. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan secara tertulis maupun secara lisan, serta permintaan informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan wawancara, ada yang kuesioner, atau menulis surat permintaan informasi. Jadi itulah yang poin kedua dalam 7 teknik dan jenis bukti audit, yaitu poin yang kedua meminta informasi dan konfirmasi. Poin yang ketiga dalam 7 teknik dan jenis bukti audit, yaitu meminta dokumen atau documentation. Nah, dalam meminta dokumen, teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus. Pada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen, hanya saja dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara digital. Lanjut, yang poin keempat, review analytical atau analytical review. Ada beberapa macam dari teknik analytical, namun semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan atau error, adanya fraud atau kecurangan, atau salah merumuskan patokannya. Yang kelima, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee atau inquiries of the auditee. Yang keenam, menghitung kembali atau re-performance, yaitu menghitung kembali atau re-perform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan. Ada yang perkalian, pembagian, pengurangan, dan lain-lain. Prosedur ini sangat lazim di dalam audit. Tugas ini diberikan kepada orang baru atau pegawai baru dalam tempat kerja sebagai auditor.
Misalnya saja ada seorang junior di ranah akuntan. Dan yang ketujuh, mengamati atau observation. Jadi inilah ada 7 teknik audit dan jenis bukti audit. Ada yang memeriksa fisik dan mengamati, yakni ada beberapa 3, yaitu inventarisasi, inspeksi, dan pengamatan atau observasi atau surveillance. Yang kedua ada meminta informasi dan konfirmasi atau information and confirmation. Yang ketiga meminta dokumen atau documentation. Yang keempat review analytical atau analytical review. Yang kelima meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee atau inquiries of the auditee. Yang keenam menghitung kembali atau re-performance, dan yang mengamati atau observation. Lanjut, ada cerita Beatrice Freckless dan Said Freckless. Dalam contoh bukti teks ekonomi perusahaan yang didirikan tahun 50-an, ada 2 contoh perbandingan dengan istilah bahasa Jerman, yakni Beatrice Freckless dan Said Freckless. Beatrice Freckless yaitu membandingkan perusahaan Beatrice atau Beatrice yang diaudit investigatif dengan saingannya yang seukuran, rata-rata instruksinya andal dan dimanfaatkan akademisi, seperti contohnya Michael Porter, untuk menganalisis kompetisi atau persaingan. Dalam Freckless membandingkan perusahaan di audit investigatif pada sekarang dengan hal yang sama di masa atau lalu. Dari Michael Porter menggunakan Freckless untuk menerangkan keseimbangan laba dari suatu perusahaan. Contohnya saja dari Beatrice Freckless dan Said Freckless dapat dilihat pentingnya menentukan patokan atau benchmark. Patokan ini harus seukuran dan sejenis. Ia harus comparable. Patokan yang betul-betul comparable tentunya sangat langka. Perbandingan atau comparison Freckless tidak otomatis berarti bahwa patokan atau benchmarknya yang benar, atau kalau ada penyimpangan yang signifikan, pastilah penyimpangan itu merupakan kesalahan data yang telah diaudit investigatif. Itu belum tentu. Itu sebabnya judgement sangat penting. Kecermatan sangat mutlak. Kalau perlu mencari data pembanding lainnya. Hal yang utama adalah mengerti kenapa berbagai data itu berbeda. Lanjut, poin yang kedua, poin berikutnya. Tadi itu adalah Beatrice Freckless dan Said Freckless yang dalam buku teks ekonomi perusahaan tahun 50-an. Lanjut, poin yang berikutnya. Membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dan realisasi ini dapat mengidentifikasikan adanya suatu kecurangan atau fraud. Hal yang perlu dipahami adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif. Atau keuangan maupun non-keuangan yang tergantung dalam sistem anggarannya. Insentif tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus, mempertahankan atau menggoyahkan jabatan, atau seorang bisa menjadi insentif.
Dalam perusahaan yang berkecimpung di bidang teknologi, Dewan Komisaris berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan berteknologi tinggi belum juga terrealisasi. Maka investigator ini perlu memahami kepentingan kedua kubu tersebut. Dalam membandingkan anggaran dan dengan realisasi, dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu penerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampuan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan penjualan dibuat tinggi atau overstated. Penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Contohnya saja dalam membandingkan anggaran dengan realisasi. Di sektor publik tahun 2005 dan 2006 terlihat hal sebaliknya. Pemerintah itu mengeluh soal rendahnya penyerapan anggaran. Kambing hitamnya ini adalah sistem anggaran yang berubah. Maka kinerja KPK ini dan pengadilan kasus-kasus korupsi yang menggebu-gebu membuat para pejabat enggan menjadi pimpinan proyek. Meskipun dari contoh ini terbalik dari contoh sebelumnya, penjelasannya sama, ada atau tidaknya insentif. Maka membandingkan anggaran dengan realisasi ini, itu istilahnya seperti persaingan, namun ada sekali yang melakukan tindakan kecurangan atau fraud. Maka dari itu, investigator ini perlu memahami adanya kejadian tersebut. Lanjut poin-poin yang berikutnya. Analisis vertikal dan horizontal. Analisis horizontal vertikal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contohnya saja analisis vertikal dalam laporan laba rugi, yakni rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan, rasio antara laba kotor dengan penjualan, rasio antara biaya penjualan dengan penjualan, rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Begitu juga analisis ini disebut analisis vertikal karena angka-angkanya dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Misalnya saja dalam laporan laba rugi tadi. Analisis horizontal. Analisis horizontal menunjukkan perubahan atau kenaikan atau penurunan suatu akun untuk suatu tahun atau periode dibandingkan tahun periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya. Angka-angka ini untuk akun yang sama dari tahun periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya dalam penyajian laporan keuangan dan disajikan secara berdampingan. Karena itu analisis disebut analisis horizontal. Jadi itulah dari analisis vertikal dan horizontal. Selanjutnya, hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Dalam beberapa akun, baik dalam suatu manapun beberapa laporan keuangan, bisa dikaitkan dengan dimanfaatkan untuk review analytical. Contohnya saja angka penjualan dengan
piutang dan persediaan rata-rata, angka penjualan dengan insentif hasil dari penjualan, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, dan penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan. Itulah dari hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Lanjut, ada menggunakan data non-keuangan. Dalam data keuangan, menggunakan data non-keuangan, menggunakan data non-keuangan itu contohnya seperti perusahaan penerbangan Garuda mendapatkan hasil yang signifikan dari perjalanan haji. Dari data yang penting itu, jumlah calon haji yang diterbangkan dan dapat diperoleh dari sumber internal maupun sumber eksternal dari Garuda. Jadi itulah salah satu contoh dalam menggunakan data non-keuangan. Lalu ada menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungannya antara besarnya pajak penghasilan diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, minyak mentah dan komoditi lain, dan lain-lain. Keandalan perumusan ekonometri dan membantu auditor atau investigator melalui data agregat tanpa memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama. Kalau ada indikasi kuat, baru diajukan ke dalam pemeriksaan SPT dengan net worth method atau expenditure method. Jadi dalam menggunakan indikator ekonomi makro merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Selanjutnya ada regresi atau analisis tren. Dengan data historical yang memadai atau makin banyak, makin baik, dan centris paribus, review analytical dapat mengungkapkan tren berbagai perangkat lunak, mempermudahkan hitungan dan grafiknya. Misalnya saja STAR dan perangkat lunak Deloitte. Itu adalah penjelasan dari regresi dan atau analisis tren. Sebagai penutup dari bahasan ini adalah dibahas teknik audit investigatif yang memanfaatkan teknik-teknik audit yang sudah dikenal oleh auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan. Perbedaannya hanyalah dalam tujuan dan lingkup. Dalam audit atas laporan keuangan, tujuannya adalah memberikan pendapat mengenai pengajaran laporan keuangan sesuai dengan standar SAK atau standar akuntansi keuangan. Hasil audit ini ditujukan oleh bentuk opini seperti unqualified opinion, qualified opinion, disclaimer of opinion, atau adverse opinion. Itulah penutup dari
materi teknik audit, maksud saya audit investigatif dengan teknik audit. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sebelum itu saya akan memberi kata-kata bijak buat kalian di masa depan. Saya beri dari kata bahasa Inggris, yakni sometimes life doesn't give you what you want, not because you don't deserve it, but because you deserve so much more. Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved. Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give lessons, bad days give experience, worst day give lessons, and best day give memories. Tentunya dalam arti ini dalam bahasa Indonesianya, sometimes life doesn't give you want what you want, not because you don't deserve it, but because you deserve so much more. Yang artinya bahwa terkadang hidup tidak memberi apa yang kita mau, bukan karena kita tidak pantas untuk menerimanya, tetapi karena kita pantas untuk menerima yang lebih dari itu. Lalu ada life is a journey to be experienced, not problem to be solved. Artinya adalah hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman, bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir, dalam bahasa Inggris kata bijak yaitu never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give lessons, bad days give experience, worst day give lesson, and best day give memories. Jadi, kata ketiga yang terakhir itu adalah jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu. Hari yang buruk memberikan kebahagiaan. Hari yang buruk memberikan pengalaman. Hari yang sia-sia memberikan pelajaran, dan hari baik terbaik kenangan. Jadi pesan saya dari kata bijak ini buat kalian semua adalah terkadang hidup itu tidak memberikan apa yang kita mau. Misalnya mau ini mau itu tapi belum bisa terlaksanakan, atau mungkin doa kita belum terjawab pada Tuhan kita. Memang kita pantas menerima yang lebih dari itu. Hidup itu sering berliku-liku. Ada yang mengalami kehidupannya gagal, ada yang juga kehidupannya itu berhasil. Namun dari kehidupannya berhasil itu belum semestinya itu sempurna, karena waktu masih berjalan dan hidup itu masih menentukan kapan akan berakhir. Kehidupan itu memang susah untuk kita capai. Misalnya mau ke perusahaan ini yang lebih baik, tetapi belum diterima dari perusahaan yang ingin diinginkan. Nah, itu yang di perusahaan terkenal ataupun perusahaan swasta. Dan
Jadilah kehidupanmu itu adalah perjalanan dan menjadi sebuah pengalaman. Itu tidak ada masalah. Yang penting adalah harus diselesaikan. Jangan pernah menyesali kehidupanmu itu suatu hari nanti atau di masa depan yang akan datang. Buatlah hari yang buruk itu sebuah kebahagiaan. Hari yang buruk itu bisa memberikan pengalaman buat kalian. Dan kalau ada hari-hari yang sia itu sebagai pelajaran. Dan hari yang terbaik itu ada sebagai kenangan. Jadi hidup hanya sekali. Hidup gak mungkin kalau udah mati itu bisa hidup kembali. Tuhan bakalan berikan rencana yang terbaik buat kalian. Asalkan kalian tekun dalam ibadah, tekun dalam beribadah, dan tekun dalam baca kitab-kitab suci. Baik itu yang Al-Quran, kitab suci Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dalam kitab orang Kristen, juga orang Katolik, dan kitab-kitab suci lainnya. Itu kalian harus tekuni dan mintalah apa yang doa kalian itu. Terus dan tekuni terus dalam ibadah kalian. Dan Tuhan akan mendengarkan apa yang kalian doakan. Misalnya ingin masa depanku sukses atau gimana, yang terpenting kalian berdoa supaya Tuhan bisa mendengarkan doamu. Dan motivasi untukku di masa depan buat kalian, jangan pernah menyerah dan tetap terus semangat dalam hal apapun. Jangan iri kepada orang lain, tapi percaya diri apa yang kalian miliki. Jangan sekali-sekali ingin yang lebih, tapi inginlah apa yang kalian ingin. Jangan membuat masa depan kalian itu suram atau masa depan kalian itu nggak tercapai. Yang terpenting adalah semangatmu adalah jiwamu. Jiwamu itu harus tekun dan niat. Dan Tuhan akan menolongmu apa yang menjadi hal yang tidak ada yang masalah dari kalian. Yang penting motivasi dari saya adalah jangan menyerah dan terus berdoa. Tuhan akan mendengar doamu setiap hari dan rajin tekun ibadah. Juga rajin baca kitab suci dari agama kalian masing-masing. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, God bless.